Halo semuanya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Bu Nurul di pelajaran geografi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang teori perkembangan bumi. Kita mulai dari teori yang pertama. Teori ini namanya adalah teori pengapungan benua atau teori apung benua. Teori ini menyatakan bahwa dahulu kala permukaan bumi hanya ada satu benua yang sangat besar. Satu benua ini namanya adalah Pangea. Dan ada satu samudra yang sangat luas sekali yang bernama Patalasa. Jadi, dulu hanya ada satu daratan. Kemudian, daratan ini berkembang menjadi benua-benua yang seperti sekarang ada. Teori ini dibuktikan dengan berbagai hal. Yang pertama adalah diperhatikan lingkaran merah ini. Jadi, ini adalah batas antara Amerika dan Afrika. Ternyata, di sepanjang garis pantai sebelah barat Amerika dan sebelah timur Afrika memiliki ciri khas yang sama. Ini menandakan bahwa dulunya Amerika dan Afrika adalah satu daratan yang utuh, kemudian terpisah. Bukti yang lainnya adalah adanya kesamaan ciri khas pada Amerika bagian barat dan Asia di bagian timur, sama seperti Amerika dan Afrika yang tadi. Kemudian ada pula persamaan garis pantai di wilayah India, Antartika, serta Australia. Bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa semua benua di dunia ini dulunya adalah satu daratan yang sama adalah ditemukannya fosil-fosil yang sama. Misalnya, fosil yang berada di wilayah Amerika dan Afrika yang bertanda merah, di sepanjang daerah ini ditemukan fosil-fosil yang memiliki ciri khas sama. Begitu juga di wilayah yang meliputi Afrika, India, dan Antartika. Kemudian ada juga yang berwarna biru di Amerika, Afrika, India, Antartika, dan Australia, serta fosil-fosil yang diberi tanda hijau di Amerika dan sebagian Afrika. Itu tadi adalah teori pengapungan benua atau teori apung benua. Nah, supaya lebih jelas, kita saksikan bersama video animasi tentang teori pengapungan benua. Nah, jadi dulunya daratan itu jadi satu dalam ukuran yang sangat besar, kemudian bergerak dan semakin menjauh lempeng-lempengnya, berkembang dalam waktu jutaan tahun, kemudian terbentuklah benua-benua seperti yang ada sekarang ini. Proses pergerakannya adalah seperti ini. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori Laurasia dan Gondwana. Dalam teori ini menyatakan bahwa dulunya di permukaan bumi hanya ada dua daratan yang sangat luas, namanya adalah Laurasia dan Gondwana. Laurasia berada di sebelah utara dan yang di sebelah selatan adalah Gondwana. Kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Kemudian, karena pergerakan lempeng bumi, akhirnya kedua daratan yang luas ini terpecah-pecah menjadi lebih banyak daratan lagi, bergerak terus-menerus dan menjadi seperti ini. Laurasia terpecah menjadi benua Asia, benua Eropa, serta Amerika Utara. Kemudian yang Gondwana
terpecah menjadi benua Afrika, Australia, juga Amerika Selatan. Kalian bisa memperhatikan gambarnya. Gondwana ada Afrika dan Amerika. Kemudian Laurasia ada Asia, Eropa, dan Amerika yang utara. Ini ada video animasi, mari kita saksikan bersama-sama tentang teori Laurasia dan Gondwana. Jadi ada dua daratan yang besar seperti ini, kemudian terus berkembang dan bergerak. Kira-kira ini adalah 400 juta tahun yang lalu. Pergerakannya adalah seperti ini. Ada yang mendekat, ada yang menjauh. Teori yang selanjutnya adalah teori konveksi. Nah, pernah tidak kalian memperhatikan proses mendidihnya air yang dipanaskan? Kalau kita lihat, air yang sedang mendidih, dia akan terlihat ada arus yang terus bergerak dari atas ke permukaan secara berputar-putar. Nah, menurut teori ini, magma yang ada di dalam bumi terus bergerak seperti halnya air yang mendidih. Pergerakan ini membuat perubahan pada permukaan bumi yang membuat lempeng-lempeng saling bergerak. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi, bagian bawah bumi sifatnya itu lembek karena dia ada magma di dalamnya. Karena sifatnya yang lembek dan suhunya yang tinggi, maka dia terus bergerak sehingga membuat lapisan di atasnya pun ikut bergerak. Nah, kita lihat dulu videonya. Jadi, karena magma di dalam bumi terus bergerak, maka dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan litosfer atau lempeng yang ada di atasnya. Pergerakan ini membuat lempeng-lempeng bergerak, terutama saling menjauh, dan membentuk daratan-daratan yang baru. Teori konveksi ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian mid-oceanic ridge seperti mid-Atlantic. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut, juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batu-batuannya semakin tua. Teori yang selanjutnya adalah teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ini terdiri dari 3 macam, yaitu gerak konvergen, gerak divergen, dan gerak transform. Yang pertama adalah gerak konvergen. Mari kita lihat dulu video ini. Oceanic crust dives back into the mantle where the rock eventually melts. Some of this will rise through the crust and form volcanoes. When continental crust crashes into continental crust, the similar density prevents one from diving under the other. This is called a collision boundary. The plates push up against each other, creating mountain ridges. Nah, jadi gerak konvergen ini adalah gerak dari dua lempeng yang bertemu kemudian saling bertumbukan. Bukti dari teori konvergen ini adalah bertemunya India dengan pegunungan Himalaya. Kebalikan dari gerak konvergen adalah gerak divergen. Kalau konvergen tadi dua lempeng yang bertemu, kalau divergen dua lempeng yang saling berpisah.
perpisahan dua lempeng ini biasanya akan menghasilkan palung laut. Contohnya ada di batas Afrika dan Arabian Peninsula. Yang terakhir adalah gerak transform. Gerak transform ini adalah dua lempeng yang saling bergesekan. Jadi tidak saling menjauh atau tidak saling mendekat, tapi mereka saling bergeser ke dua arah yang berbeda. Contoh dari gerak transform ini adalah Pegunungan San Andreas di Amerika. Pegunungan ini ditimbulkan karena adanya gerak transform. Mari kita lihat video ini untuk lebih jelas melihat apa itu gerak transform. Fault system cutting through California. As the movement of the plates continues along this plate boundary, it is forcing Baja California away from Mexico and causing Santa Barbara and San Diego to migrate northward towards San Francisco. Zooming into this smaller region for a more detailed look, we will go back 20 million years to watch how the Gulf and coastal areas developed. This animation by Tanya Atwater shows a tectonic model for the 20 million year evolution of the region, depicting the rotation of the transverse range blocks, the breakup of the continental shelf, as well as the opening of the Gulf of California as the Pacific plate grinds northward against the North American plate. The Baja California Peninsula and most of southwestern California is a remnant of the North American continent that was sheared off and moved to its present position. Earthquakes in the Gulf are more of a new. Itu tadi adalah gambaran tentang gerak transform. Jadi dua lempeng ini hanya saling berpapasan dan menuju arah yang berbeda. Ternyata ada banyak sekali pendapat tentang bagaimana bumi ini berkembang dan bermacam-macam teori serta bukti yang menyertainya. Nah, menurut kamu, teori perkembangan bumi mana yang paling masuk akal atau yang paling bisa diterima oleh pemikiranmu? Dan apa alasannya? Silahkan jawab pertanyaan itu melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kelas. Pertanyaannya Ibu ulangi sekali lagi. Dari semua teori perkembangan bumi tadi, mana yang menurutmu paling masuk akal atau sesuai dengan pemikiranmu? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan paling lambat adalah pada saat pembelajaran ini selesai atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman, kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.